Sebuah balok berada pada ujung bawah bidang miring diberikan kecepatan awal tertentu sehingga balok dapat naik ke ujung atas bidang miring dengan waktu tempuh T1. Panjang lintasan bidang miring adalah L dengan tinggi 0,6 L seperti gambar. Balok lalu meluncur ke bawah sampai di posisi semula memerlukan waktu T2. Lintasan bidang miring kasar dengan koefisien gesek 0,5, anggap balok sebagai benda titik, artinya dimensi balok tidak kita perhitungkan, maka perbandingan T2 dan T1 bernilai titik-titik. Jadi di sini T1 itu merupakan waktu yang diperlukan balok untuk naik sampai ujung bidang miring atas, kemudian T2 adalah waktu yang diperlukan balok untuk turun sampai bidang miring yang bawah. Nah, kita akan coba menganalisis gerakan satu persatu. Yang pertama adalah pada saat balok itu bergerak naik terlebih dahulu. Jadi ini adalah kasus-kasus atau kasus pada saat baloknya naik. Kita akan gambarkan seperti ini. Ini ada suatu bidang miring dulu, kemudian ada balok. Kita letakkan di agak tengah supaya kita mudah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada balok ini ya. Jadi yang pertama, balok ini pasti memiliki gaya gravitasi atau gaya berat, yaitu W yang nilainya sama dengan M kali G. Nah, karena arah orientasi gerakannya itu miring ya, searah bidang miring ini, maka W ini perlu kita uraikan, yaitu yang ke arah bawah sini dan W yang ke arah kiri. Nah, kemudian di sini misalkan kita memiliki sudut theta. Nah, dari gambar sini kita bisa hitung bahwa nilai dari depan dibagi miring berarti sin ya. Jadi nilai sin theta pada gambar tersebut adalah 0,6 L depan dibagi dengan miring yaitu L. Dan sin tetanya itu sama dengan 0,6. Yang berarti nilai tetanya sama dengan 37 derajat. Artinya sudut theta di sini bernilai 37 derajat. Maka untuk komponen dari W ini atau MG ini adalah theta akan pindah ke sini, berarti ini adalah MG dikalikan cos 37 derajat. Kemudian yang ke arah bawah sini adalah MG dikalikan sin 37 derajat. Kemudian karena balok ini sedang bergerak naik, maka balok itu akan mendapatkan gaya gesek yang arahnya tentu saja ke arah bawah seperti ini. Ini adalah F geseknya dan balok ini juga akan mempunyai gaya normal, arahnya seperti ini, N. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan hukum kedua Newton pada saat gerakan baloknya naik ya. Perhatikan arah gayanya itu semuanya mengarah ke bawah di sini. Artinya pada saat balok naik ini balok akan bergerak diperlambat dengan perlambatan yang bisa kita hitung yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A1. A1 adalah perlambatan baloknya karena arah gayanya ke arah bawah semua ya. Jadi ini A1 arahnya ke arah kiri. Kemudian untuk tanda negatifnya tidak kita masukkan. Jadi kita sudah mengetahui bahwa A1 itu perlambatan balok pada saat naik. Maka sigma F-nya bisa kita tulis yaitu MG sin 37 arahnya ke kiri, kemudian ditambah lagi dengan F geseknya juga arahnya ke kiri. Kita tulis saja F1 ya, gaya gesek yang pertama itu sama dengan M dikalikan A1 atau kita punya MG sin 37 kemudian dikurangi mu dikalikan N1 sama dengan M dikalikan A1. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa nilai gaya normal pada saat kondisi pertama di sini N1-nya itu sama dengan MG cos 37 ya. Jadi N1 itu nilainya sama dengan MG cos 37. Dari mana dapatnya persamaan ini? Dapatnya dengan menggunakan sigma Fy sama dengan 0 ya. Jadi sumbu Y-nya kita pindah ke arah miring seperti ini. Yang ke sana adalah sumbu Y, kemudian yang ke arah sana adalah sumbu X. Nah, karena baloknya tidak bergerak relatif terhadap sumbu Y, maka sigma F di sumbu Y sama dengan 0 yang berarti N1 dikurang MG cos 37 sama dengan 0 yang akan menghasilkan nilai M1-nya sama dengan MG cos 37. Berarti kita bisa masukkan MG dikalikan sin 37 dikurangi dengan mu dikalikan MG cos 37 itu sama dengan A1. Berarti MA1 ya, M-nya masih ada. M dikalikan A1. Maka M-nya bisa kita coret ya, kita bagi semua dengan M kedua ruas. Berarti kita akan mendapatkan nilainya, langsung kita masukkan. G-nya adalah 10, dikalikan sin 37 itu 3/5, dikurang mu-nya adalah 0,5, kita ganti penulisannya menjadi setengah. G-nya 10, dikalikan cos 37 itu 4/5 sama dengan A1. Maka kita dapatkan 30 dibagi 5 adalah 6, dikurang ini kita coret, habis dapat 2, ini kita coret juga, dikurangi 4 berarti sama dengan A1. Berarti A1-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Itu nilainya dari A1. Dan ini adalah perlambatan. Selanjutnya kita misalkan balok ini pada saat naik dia akan memiliki kecepatan awal yaitu V0.
Dan karena dia sudah sampai di atas, akan kembali, berarti V pada saat dia di atas, VT-nya sama dengan 0. Maka kita bisa mencari persamaan VT sama dengan V0 dikurangi dengan A dikalikan T1. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah V0 dikurang A-nya adalah 2 dikalikan T1. Dari sini kita dapat persamaan bahwa nilai dari V0 itu sama dengan 2T1 ya. Jadi V0-nya bernilai 2T1. Kemudian kita masukkan lagi dalam satu persamaan yang lain, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikalikan A dikalikan jarak yang dia tempuh, S. Padahal dia harus menempuh jarak sejauh L, jadi S-nya di sini sama dengan L. Kemudian kita tahu bahwa nilai VT-nya adalah 0, nilai V0-nya kita sudah ganti menjadi 2T1, jadi ini menjadi 4T1 dikuadratkan, karena dikuadrat ya, 2T1 kuadrat itu 4T1 kuadrat, dikurang 2 dikalikan A-nya adalah 2 dikalikan dengan L. Nah, di sini kita punya bentuk bahwa 2 kali 2 itu 4, 4L pindah ke kiri, 4L sama dengan 4T1 dikuadratkan. Kita coret 4-nya, jadi kita dapatkan nilai T1-nya itu sama dengan akar dari L ya, karena kita kuadratkan dan kita ambil akar positifnya. Jadi kita sudah dapat nilai T1. Kemudian kita lihat pada saat balok itu turun. Jadi kita analisis kembali pada saat balok itu bergerak turun. Berarti kita mulai dari atas. Komponen gaya-gaya yang bekerja sama, yaitu dia memiliki gaya berat mg. Kemudian mg ini akan kita uraikan ke arah kiri dan ke arah bawah seperti ini. Jadi ini adalah mg sin theta ya, dengan cara yang sama untuk menguraikannya. Ini mg cosinus theta, dan balok ini memiliki gaya normal yang arahnya ke atas, kita sebut aja N2 meskipun nilainya sama ya. Kemudian gaya geseknya karena dia dari atas akan bergerak ke bawah, maka percepatan A2-nya ke bawah sini dan dia bergeraknya dipercepat. Kemudian gaya geseknya ke arah atas seperti ini F2. Berarti untuk kasus pada saat dia turun ini, kita bisa memulai dari hukum kedua Newton, sama sigma F sama dengan M dikalikan A2. Dan A2 di sini merupakan percepatan. Sigma F-nya adalah mg dikalikan sin 37. Sin alfanya adalah 37 atau sin tetanya 37. Kemudian dikurangi dengan F2 sama dengan M dikalikan A2. Kemudian mg dikalikan sin 37 adalah 3/5. Atau kita biarkan dulu, kita tulis dalam bentuk sin dulu, sin 37. Kemudian dikurang F2, mu dikali N2. N2-nya sama dengan mg cos theta. Jadi kita tulis mg cos 37 derajat sama dengan M dikalikan A2. M-nya sama, bisa kita bagi semua dengan M, maka M akan habis. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Gravitasinya kita gunakan 10 dikalikan 3/5 dikurang mu-nya 0,5 atau setengah dikali 10 dikali 4/5 sama dengan A2. Berarti kita akan dapatkan nilainya 10 kali 3 ini 6 dikurangi dengan ini akan habis juga 4 ya, sama dengan A2. Nah, A2-nya tentunya akan sama. Oh, sebentar. Jadi yang atas ini tadi harusnya berbeda ya, karena yang atas, oh ternyata kita salah menaruh tanda di sini. Ini harusnya positif semua ya. Ini 6 plus 4 mestinya. Berarti nilai A1-nya seharusnya bukan 2 tetapi 10 ya, karena di sini harusnya kita jumlahkan tadi. A1-nya itu 10, berarti di sini kita dapatkan nilainya adalah 10 dikalikan T1 ya. Ini 10 dikalikan T1. Jadi yang nilai A-nya ini kita ganti ya. A1-nya kita ganti nilainya menjadi 10. 10 kali T1, kemudian kita masukkan lagi. Oke, kita revisi dulu untuk bagian yang bawah ini, kita hapus. Dan kita akan dapatkan nilainya adalah V0 kuadratnya jadi 100 T1 kuadrat. Kemudian dikurang 2 dikalikan dengan A-nya adalah 10. Kemudian dikalikan dengan L ya. Yang berarti kita akan memiliki nilai 20L sama dengan 100 T1 kuadrat. Atau T1-nya itu akan sama dengan, kita hapus dulu. Kita hapus bagian sini, kita coret dulu ya. Kita coret 20-nya dengan 100 dapat 5. Jadi T1 kuadratnya sama dengan L dibagi dengan 5. Atau T1-nya adalah akar L/5 sama dengan T1. Oke, maka kita dapatkan kembali ke pada saat kasus turun. 6 dikurang 4 sama dengan 2.
Ini nilai dari A2 ya. A2-nya 2 meter per second kuadrat. Artinya kita bisa memperoleh hasil yang sama, semestinya nggak perlu kita hitung. Tadi kita dapat T2-nya mestinya sama dengan akar L ya. Tapi kita hitung ulang saja. Kita akan gunakan persamaan GLBB kembali pada saat dia turun. Di mana pada saat dia turun dia memiliki kecepatan awal itu 0 dan kecepatan akhirnya kita belum tahu pada saat dia tepat di bawah. Misalkan dia punya kecepatan VT. Maka kita bisa masukkan VT sama dengan V0 plus A2 dikalikan T2. VT-nya kita belum tahu, V0-nya adalah 0 karena dia dari atas ke bawah. Kemudian A2-nya adalah 2 dikalikan T2. Kemudian masukkan lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A2 dikalikan S. S-nya adalah L. VT kuadratnya kita masukkan 2T2 dikuadratkan jadi 4. T2 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 2 dikali L ya. Kita dapatkan hasil yang sama. Jadi T2 sama dengan akar dari L. T1 sama dengan akar L per akar 5. Maka jika kita ingin membandingkan T2 banding T1, kita bandingkan di sini T2 dibandingkan T1 berarti sama dengan akar L dibagi dengan T1-nya adalah akar L per 5. Atau kita tulis seperti ini, akar L dibagi dengan akar 5. Maka ini akan bisa ditulis akar L dibagi dengan atau dikali dengan akar 5 per akar L. Akar 5 dibagi dengan akar L. Berarti akar L-nya bisa kita coret. Berarti T2 banding T1 itu sama dengan nilainya akar 5 sekon. Nah, ini adalah jawabannya ya. Selanjutnya tinggal di akar 5-nya dengan menggunakan kalkulator. Maka kita sudah menemukan jawaban untuk persoalan ini.